Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Sahabat-sahabat Kang Darman Denesa, dimanapun berada, ketika kita belajar spiritual dengan cara apapun, tujuannya sama, yaitu mengenal Allah atau ma'rifatullah. Namun di sini yang harus kita sadari, kadangkala kita mengalami suatu perselisihan atau perbedaan paham. Dan perselisihan paham itulah yang akan membuat kita selalu terhijab. Padahal hakikatnya apapun yang mereka lontarkan kepada kita sebagai seorang spiritual tidak dikomentari lagi. Cukup dengan diam, karena diam itulah emas bagi orang-orang spiritual. Sahabat Kang Darman Denesa, perjalanan spiritual rohani kita memang berbeda-beda. Apalagi jika kalau kita punya guru, pasti akan berbeda paham, berbeda cara. Alhamdulillah, yang akan disampaikan dalam video ini, kita sama-sama merangkul dan menyelaraskan arti dan tujuan kita dalam berspiritual, yaitu untuk mengenal Sang Sejati. Kita sadari maupun kita sadari, pada hakikatnya perjalanan keluar masuk napas inilah yang harus kita rasakan, kita sadari ketika masuk kemana, ketika keluar kemana. Karena manusia tanpa napas pasti akan mati. Dengan bahasa mati, mari kita cermati, mari kita hayati. Mati di sini adalah mati dalam maknawi, yaitu mati keaguan diri atau ego diri. Karena barang siapa orang-orang yang berjalan rohaninya menyelami alam rohania sehingga bertemu dengan alam ilahiyah, jika masih selalu berselisih paham, selalu menilai, mengomentari, berarti itu belum sampai. Karena kalau orang seperti itu berarti masih dalam taraf mengenal teori, belum mengalami secara hakiki. Namun kita sebagai seorang spiritual, kita harus benar-benar meneguhkan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika napas kita masuk, pasti yang dibawa itu adalah kedamaian. Yang dibawa adalah ilmu atau pengetahuan yang diselami dengan meditasi ataupun zikir. Ketika napas keluar, berarti kita harus berserah diri, pasrah kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, ini yang harus kita sadari, kita selami di dalam perjalanan spiritual kita masing-masing. Jika itu sudah kita alami semua, pasti orang spiritual itu tidak akan mengomentari hal apapun yang terjadi kepada dirinya maupun di luar dirinya. Jadi tidak ada penilaian. Nah, beda halnya ketika kita memang benar-benar berspiritual, mendaki dengan perjalanan rohani kita. Nah, kita sadari dengan perjalanan napas ini bertemu dengan Sang Sejati. Itulah guru kita yang sebenarnya, yaitu yang selalu memberi pencerahan di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Karena Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak mengenal ruang dan waktu, Allah tidak mengenal jenis status apapun. Karena
Allah tidak berjarak. Ini yang harus kita benar-benar sadari. Sehingga sang sejati itulah wujud daripada diri kita masing-masing. Jika wujud kita dirusak dengan segala kesombongan, keangkuhan, keangkara murkaan, maka tidak akan mengenal yang namanya sang sejati. Boro-boro mengenal sang sejati kepada jasad sendiri pun tidak merawat, tidak mencintainya, malah merusak dengan keangkara murkaan dan nafsu duniawi. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Banyak yang terjadi di dunia nyata dengan berbagai macam status diri sebagai guru, sebagai ahli spiritual, dan macam lain. Padahal itu adalah keborokan diri sendiri jika masih ada pengakuan kepada diri. Karena apa yang kita punya nggak ada. Semua itu adalah titipan. Semua itu adalah pinjaman. Semua itu adalah amanah yang harus kita jaga. Maka lestarikanlah kecintaan kepada diri sendiri. Pada hakikatnya mencintai wujud hakiki sang sejati. Nah, jika sudah mengenal sang sejati, kita mau berguru kepada siapa? Kepada makhluk. Kita boleh berguru kepada makhluk. Yang kita ambil adalah ilmu atau pengetahuannya. Jika kita sudah dimampukan memandang bahwa itu tidak ada makhluk, semua yang ada dalam diri maupun di luar diri, hakikatnya itulah sang sejati, wujud yang hakiki. Di sini kita harus menyadari dan merubah pola pikir kita tentang bab ketuhanan. Baik, sahabat Gandara Mandi Desa, di dalam berspiritual ataupun menjelajahi perjalanan spiritual dengan metode apapun, intinya adalah kepada akhlak, kepribadian, dan budi pengerti diri kita masing-masing sebagai sang sejati yang mampu menerangi alam jagat raya ini dengan segala pencerahan yang telah didapat ketika masuk ke wilayah ketuhanan. Namun ketika kita menyelam ke dalam perjalanan rohani kita masing-masing, semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.